Belakangan ini banyak bertebaran artikel-artikel online tentang dua perbedaan pendapat asal-muasal kata jancuk. Loh, kenapa diributin ya? Ih, dasar netizen aneh hemjek nek cek ukehu cukjan. Cuk. Ya udah kita putar aja dulu intronya. Jadi gini loh cuokek. Tentunya, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa khas masing-masing. Apalagi, Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Tentunya di setiap daerah ataupun di berbagai suku di Indonesia, pastilah mempunyai ciri khas dalam berbicara. Perbedaan ini harus kita hormati dan junjung tinggi. Keberagaman ini membuat kita menjadi peka dan menghargai terhadap sesama. Nah, untuk kali ini kami akan membahas kata jancuk, atau orang Jawa Timur khususnya di Surabaya biasa disebut jancuk. Seperti ungkapan saya tadi, setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing, khususnya juga untuk kata umpatan, perkataan kotor. Nah, di daerah Jawa Timur, umpatan jancuk memang seakan sudah menjadi trademark dan ciri khas dalam berkomunikasi. Namun, tahukah kalian asal mula kata jancuk itu? Ada juga sumber berita media yang mempublis bahwa kata jancuk itu terlahir karena tulisan yang ada di badan tank Belanda. Kebiasaan menulis nama atau kata keren sering dituliskan di badan pesawat, tank, bom dan alat perang lainnya oleh tentara Belanda pada kala itu. Konon, tank itu sangat ditakuti oleh masyarakat Surabaya. Tank itu berjenis M3A3 Stuart buatan Amerika Serikat yang menjadi inventaris tentara Belanda. Jadi ketika tank itu melintas di pemukiman Surabaya, masyarakat Surabaya langsung meneriaki, "Awas jancuknya udah datang." Kebiasaan ini sekaligus menjadi tanda peringatan bahaya. Tapi ada juga media yang mengungkapkan bahwa asumsi itu tidak valid alias belum bisa dibuktikan kebenarannya. Rupanya, asal-muasal kata jancuk sudah ada semenjak tahun 1945. Sebenarnya jancuk merupakan nama seorang pelukis asal Belanda bernama Jan Spasi Cox. Jan Cox lahir di Den Haag tanggal 27 Agustus tahun 1919. Ia merupakan pelukis terkenal di Belanda dan Belgia karena karyanya yang fenomenal. Tapi anehnya Jan Cox sama sekali tak pernah menginjakan kakinya di Indonesia. Karya lukisannya pun tidak ada yang di Indonesia. Lantas bagaimana namanya bisa terdengar sampai ke Indonesia, tepatnya di Surabaya? Jangankan orangnya, lukisannya pun masyarakat Indonesia tidak tahu. Rupanya, saat pasukan NICA Belanda yang membonceng Inggris mendarat di Surabaya untuk melucuti senjata tentara Jepang, di salah satu tank mereka tertulis nama Jan Cox. Oh begitu. Lalu pertanyaannya, apakah memang benar begitu? Apakah semua cerita tersebut adalah fakta berdasarkan kejadian yang sesungguhnya? Nah, untuk memastikan lebih jauh serta mengecek kebenaran cerita tersebut, maka kita bisa membedahnya dengan melakukan kritik sejarah sebagai metode yang bisa digunakan dalam mencari fakta yang sesungguhnya. Nah, jika ada pendapat yang lain, silahkan berkomentar di kolom komentar ya.